Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Oke sob, sebelumnya saya sudah pernah membahas soal kelebihan dan kekurangan Advan G5. Begitupun dengan generasi penerusnya yakni Advan G9 dan juga Advan G9 Pro. Nah, kalau yang satu ini saya akan memberikan penjelasan mengenai seluk-beluk Advan G5 Elite. Nama Elite di sini bukan untuk diartikan varian Pro. Justru Advan G5 Elite ini merupakan versi ringan dari Advan G5. Padahal seperti yang sudah kita ketahui, Advan G5 ini sudah dibanderol dengan harga 1 jutaan yang begitu murah bagi kalian yang punya budget pas-pasan. Sekarang Advan malah merilis smartphone yang jauh lebih murah lagi, hanya seharga 1,1 juta. Apakah smartphone ini layak dibeli? Langsung saja simak beberapa kelebihan dan kekurangan Advan G5 Elite. Tanpa berlama-lama lagi, kita bahas dulu kelebihannya. Pertama, pilihan warna yang cakep. Meskipun smartphone buatan Advan memiliki harga yang sangat murah, akan tetapi tampilan desain bodi belakang smartphone selalu jadi perhatian. Meski tidak menawarkan bodi yang menyerupai iPhone 11 Pro seperti Advan G5, namun varian Elite ini tetap tampil cantik dengan pilihan warnanya yang cakep. Varian warnanya terbagi menjadi 3, biru tua, hitam, dan warna biru laut. Nah, warna biru laut inilah yang menjadikannya begitu unik, menawarkan warna soft agar memberikan atmosfer kaula muda yang begitu aktif dan fashionable. Kedua, RAM besar di kelasnya. Di harganya yang hanya sedikit di atas 1 juta, rupanya Advan G5 Elite tetap memperhatikan kebutuhan pengguna akan RAM yang besar. Alih-alih menawarkan RAM 1 atau 2 GB seperti para pesaingnya. Contohnya Infinix Hot 9 Play yang masih pakai RAM 2 GB. Sobat pun bisa menjalankan aktivitas lebih lancar berkat RAM berkapasitas 3 GB yang ada di smartphone ini. Tentu RAM ini tidak hadir sendirian, tersemat juga memori internal dengan kapasitas 16 GB. Ketiga, sudah dilengkapi Face ID. Advan tidak punya alasan untuk tidak menghadirkan sistem keamanan kunci yang praktis dan cepat. Siapa sangka di harganya yang murah, Advan G5 Elite dilengkapi fitur pengenalan wajah atau yang biasa disebut Face ID. Dengan begini, membuka kunci layar pun cukup dengan mengarahkan kamera depan ke wajah dan layar akan terbuka secara seketika, sehingga sobat tidak perlu lagi mengandalkan PIN. Keempat, dibekali triple slot. Advan G5 Elite memang punya RAM yang besar di kelasnya, tetapi memori internalnya tergolong kecil. Masalahnya dengan ukuran 16 GB, jumlah aplikasi pasti sangat terbatas. Apalagi kalau harus dibagi dengan file-file pribadi lainnya seperti video, foto, dan dokumen. Sobat tidak perlu khawatir lagi, karena smartphone ini menawarkan slot untuk memori eksternal secara terpisah. Sehingga ada tempat khusus untuk menaruh file-file tanpa harus mengorbankan kartu SIM kedua. Dan memori internalnya pun bisa dipakai untuk menampung aplikasi saja. Selain dari kelebihan-kelebihan tadi, sebaiknya simak juga beberapa kekurangan Advan G5 Elite untuk bahan pertimbangan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, masih pakai Bluetooth 4.2. Konektivitas pada Advan G5 Elite sebenarnya cukup lengkap walaupun tidak menyediakan infrared dan port pengisian dayanya pun masih pakai micro USB. Selain dihadirkan dengan G-sensor yang merupakan sensor akselerometer, perangkat ini pun memungkinkan penggunanya untuk melakukan transfer file melalui Bluetooth. Namun versi Bluetooth smartphone ini masih pakai Bluetooth 4.2. Cukup tertinggal dibandingkan dengan para pesaingnya yang sudah mengantongi Bluetooth 5.0. Memang apa bedanya? Begini, Bluetooth merupakan metode transfer data secara jarak jauh, dan Bluetooth 4.2 ini memiliki batasan jarak yang 4 kali lipat lebih sempit ketimbang Bluetooth 5.0. Kecepatan transfer versi 5.0 pun tentu jauh lebih unggul. Kalau sobat ingin menggunakan earphone nirkabel di smartphone ini, jangan heran kalau delaynya cukup parah. Kedua, tanpa sensor sidik jari. Perlu diakui kalau Face ID tidak selamanya lebih unggul dibandingkan sensor sidik jari. Pasalnya, sensor pada kamera depan belum tentu bisa mengenali wajah dengan baik pada kondisi minim cahaya. Dan juga menggunakan Face ID pada saat menggunakan masker tidak selamanya berfungsi dengan baik. Ketiga, kapasitas baterai kecil. Nah, untuk sobat yang ingin memiliki Advan G5 Elite nampaknya harus senantiasa beraktivitas dengan membawa power bank. Pasalnya, kapasitas baterai smartphone ini hanya sebesar 3000 mAh saja, kalah jauh dengan para pesaingnya di harga 1 jutaan. Seperti Redmi 9A contohnya, kendati harganya 1 jutaan, tapi sudah dibekali baterai 5000 mAh.
Bahkan Infinix Hot 9 Play saja punya baterai 6000 mAh. Kecilnya kapasitas baterainya semakin diperparah dengan tidak adanya fast charging dan masih menggunakan micro USB sebagai port pengecasannya. Keempat, kamera biasa saja. Walaupun Advan G5 Elite ini berada di harga yang begitu murah, sayangnya masih dihadirkan dengan kamera belakang dan depan. Hanya saja kamera belakangnya hanya mengusung konfigurasi dual kamera, berbeda dengan Advan G5 yang triple kamera. Kamera utamanya memiliki resolusi 5 megapiksel dan tidak diketahui lensa pendampingnya punya resolusi sebesar apa. Kemungkinan lensa keduanya ini hanyalah dekoratif sehingga kemampuan kamera hanya mengandalkan satu lensa saja. Meski hanya dua modul kameranya ini disusun selayaknya modul triple kamera, jadi tidak terlalu terlihat seperti smartphone murahan. Kelima, chipset kurang bertenaga. Bagi penggemar berat mobile game mungkin akan mengurungkan niat setelah melihat jenis chipset yang dipakai Advan G5 Elite. Ini sebenarnya bukan hal baru. Rata-rata produk besutan Advan memang dirilis menggunakan chipset dari Unisoc. Advan G5 menggunakan Unisoc SC9832 8 inti ARM Cortex A55 dengan clock speed 1,6 GHz. Sedangkan Advan G5 Elite sedikit di bawahnya, menggunakan Unisoc SC9832E, masih menawarkan ARM Cortex A55, namun kini dengan kecepatan yang berkurang menjadi 1,4 GHz. Alhasil kemampuannya dalam menjalankan game pun tentu menjadi berkurang. Mungkin sobat hanya bisa memainkan segelintir game ringan seperti Subway Surf, Candy Crush, atau yang semacamnya. Tapi sepertinya tidak disarankan untuk memainkan Mobile Legends, apalagi PUBG Mobile menggunakan smartphone ini. Nah, gimana sob setelah tahu kelebihan dan kekurangan Advan G5 Elite? Apakah kalian tertarik untuk memilikinya? Silahkan komen aja di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.